Bersatu dalam doa, damai sejahtera dari Tuhan Allah kita, itulah yang melampaui segala akal dan pikiranmu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini terambil dari Ayub, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Bila ia membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali. Bila ia menangkap seseorang, tidak ada yang dapat melepaskannya. Bila ia membendung air, keringlah semuanya. Bila ia melepaskannya mengalir, maka tanah dilandanya. Pada dialah kuasa dan kemenangan. Dialah yang menguasai baik orang yang tersesat maupun orang yang menyesatkan. Dia yang mengiring menteri dengan telanjang, dan para hakim dibodohkannya. Dia membuka belenggu yang dikenakan oleh raja-raja, dan mengikat pinggang mereka dengan tali pengikat. Dia yang mengiring dan menggeledah para imam, dan menggulingkan yang kokoh. Dia yang membungkam orang-orang yang dipercaya, menjadikan para tua-tua hilang akal. Dia yang mendatangkan penghinaan kepada para pemuka, dan melepaskan ikat pinggang orang kuat. Dia yang menyingkapkan rahasia kegelapan, dan mendatangkan kelam pekat pada terang. Dia yang membuat bangsa-bangsa bertumbuh, lalu membinasakannya dan memperbanyak bangsa-bangsa, lalu menghalau mereka. Dia menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal dan membuat mereka tersesat di padang belantara yang tidak ada jalannya. Mereka meraba-raba dalam kegelapan yang tidak ada terangnya, dan ia membuat mereka berjalan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Demikian firman Tuhan. Salam, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu hari ini, kita diperhadapkan tentang cerita seorang tokoh Alkitab yang bernama Ayub. Mungkin semua kita telah mengetahui siapakah Ayub tersebut. Bagaimana kisahnya? Alkitab menjelaskan bahwa Ayub adalah seorang yang benar dan seorang yang saleh dan memiliki banyak berkat di dalam kehidupannya dan memiliki harta kekayaan yang sangat melimpah. Tapi saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kesetiaannya kepada Tuhan dan di dalam kesalehannya kepada Tuhan, dia mengalami suatu pergumulan di dalam kehidupannya, yang dimana dia menderita, bahkan orang yang dia kasihi, baik anak-anaknya semuanya mati, seluruh hartanya semuanya habis. Begitu juga dengan dia tertimpa suatu penyakit. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kisah dari Ayub ini mengajak kepada kita, orang yang percaya kepada Tuhan, untuk kiranya kita tetap dapat bertahan dalam situasi apapun. Sekalipun penderitaan datang melanda kita, tetapi jangan sampai iman percaya kita goyah. Sama seperti Ayub, di dalam kebenarannya, di dalam kesetiaannya dan kesalehannya kepada Tuhan, sehingga si iblis tidak menginginkan kesalehannya, tidak menginginkan kesetiaan daripada Ayub kepada Tuhan. Oleh karena itu si iblis meminta izin kepada Tuhan untuk mendatangkan suatu penderitaan kepada Ayub. Dan di sana iblis ingin menguji apakah ketika datangnya penderitaan, maka Ayub berpaling daripada Tuhan, maka Ayub meninggalkan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ternyata
Ayub tidak sedikit pun goyang dari iman percayanya. Tidak sedikit pun meninggalkan Tuhan. Dia tetap setia. Dia tetap hidup di dalam kesalehannya. Dan dia tetap melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita dapat melihat bahwa ketika kita semakin dekat kepada Tuhan, ketika kita menyerahkan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan, hidup di dalam kebenaran, maka si iblis tidak akan tinggal diam. Tetapi si iblis akan selalu berusaha untuk mengganggu iman percaya daripada setiap umat manusia yang menyerahkan hidup, yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penderitaan yang dialami Ayub adalah suatu cara iblis untuk membuat Ayub supaya Ayub menyerah dan meninggalkan Tuhan. Tetapi lain, apa yang diinginkan oleh iblis tersebut tidak terjadi. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah kisah tentang Ayub yang disampaikan kepada kita pada saat ini, sehingga kita dapat belajar bagaimana kita untuk tetap hidup di dalam kesetiaan kita, sekalipun pergumulan hidup dan penderitaan datang melanda kita. Saudaraku, nas firman Tuhan kita pada saat ini, di mana suatu dialog ataupun perbincangan antara Ayub dengan sahabatnya, yang dimana sahabatnya yang seharusnya menghibur dia, yang seharusnya memberikan semangat bagi dia. Tetapi apa yang terjadi? Para sahabatnya tidak ada yang mengerti tentang isi hati Ayub. Karena apa? Malah baliknya. Setiap sahabatnya malah menghakimi Ayub dan menyatakan bahwa dosa Ayub sangat besar. Tetapi Ayub dengan tegas mengatakan bahwa aku tidak bersalah, aku tidak berdosa. Aku tetap hidup senantiasa di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Aku tetap berusaha hidup saleh. Tetapi para sahabatnya mengatakan bahwa supaya dia bertobat karena dia telah melakukan dosa. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita dapat melihat bahwa Ayub melihat bahwa saudara-saudaranya tersebut tidak berhikmat, di mana para sahabatnya menghakimi dia. Sahabatnya hanya melihat apa yang kelihatan, yang ditunjukkan oleh keadaan Ayub, maka Allah melihat jauh lebih dari itu, ya kan? Sahabatnya hanya melihat yang kelihatan saja, saudaraku. Tetapi Ayub meyakini bahwa jauh daripada itu, Tuhan melihat lebih dalam lagi. Dan Tuhan mengenal siapa Ayub yang sesungguhnya. Saudaraku, disinilah Ayub menyatakan bahwa sumber daripada segala hikmat itu adalah daripada Tuhan. Hikmat itu berasal daripada Tuhan. Dan Tuhan dapat melakukan apapun sesukanya di dalam dunia ini. Oleh karena itu dikatakan, Bapak Ibu, ada sebuah lagu rohani mengatakan, suka-sukamu Tuhan, gitu. Karena ya sesungguhnya apa yang terjadi di dalam kehidupan manusia tersebut itu adalah kehendak Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tapi dari sini kita dapat belajar bahwa di mana Ayub di dalam penderitaan dan pergumulan hidupnya, dia tidak patah semangat, tetapi dia semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudaraku, dari sini kita dapat belajar bahwa ketika kita menyatakan diri bahwa aku adalah Kristen, aku adalah pengikut Kristus, bukan berarti Bapak Ibu, kita beroleh hidup kebahagiaan dalam pandangan manusia, ya, dalam persepsi manusia, yang dimana bahagia tersebut adalah
dapat bersenang-senang, selalu datang sukacita, tidak. Tetapi ketika kita mengatakan bahwa kita adalah pengikut Kristus, berarti kita juga harus siap untuk menghadapi pergumulan, siap menghadapi penderitaan. Sebagaimana Yesus mengatakan bahwa pikullah salib. Ketika kita menyatakan diri sebagai pengikut Kristus, berarti kita juga harus siap untuk memikul salib. Bagaimana kita untuk dapat memikul salib tersebut? Bagaimana kita untuk dapat memiliki kekuatan tersebut? Dikatakan Bapak Ibu bahwa hikmat dan kekuatan itu semua berasal daripada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kuasa bagi kita, setiap orang yang percaya, dan Tuhan akan memberikan kemenangan bagi orang-orang yang tetap setia di dalam iman percaya kepadanya. Karena apa? Karena dialah sumber segalanya, Bapak Ibu. Dialah yang maha kuat, maha tahu, maha segalanya di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahkan dikatakan juga bahwa Tuhan dapat mendatangkan bencana, tetapi bencana tersebut juga untuk mengubahkan hidup manusia supaya tetap kembali kepadanya. Dikatakan di ayat 15, bila ia membendung air, keringlah semuanya. Bila ia melepaskannya mengalir, maka tanah dilandainya. Luar biasa Bapak Ibu, bahwa Tuhan dapat melakukan apa yang di luar jangkauan ataupun di luar pikiran manusia tersebut. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari inilah kita belajar seperti bagaimana Ayub di dalam penderitaannya, bahwa dia tidak kecewa dan dia tidak menyalahkan Tuhan di dalam penderitaan yang dia hadapi, tetapi dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Karena dia yakin bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan bagi dia untuk menghadapi semuanya. Dan dia memakai hikmat yang daripada Tuhan di dalam menghadapi penderitaan tersebut. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalaupun datang penderitaan, kalaupun datang pergumulan hidup di dalam kehidupan kita, mari kita minta hikmat yang daripada Tuhan dan kekuatan yang daripada Tuhan untuk menghadapi pergumulan hidup maupun penderitaan tersebut. Karena apa? Naik turun, maju mundur, dan semua terang gelapnya hidup ini ada di dalam genggaman dan kehendak Tuhan. Di situasi manapun kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, Allah yang berkuasa di sana. Jadi, kita perlu mengingat bahwa Allah saat kita berada di suatu kehidupan yang bagaimanapun, tetaplah ingat Tuhan. Ya, karena dalam setiap konteks kehidupan kita, baik pun kita sukses maupun kita gagal, ingat ada Tuhan yang menjadi sumber hikmat dan kekuatan bagi kita. Sehingga kita semakin semangat, sehingga kita dikuatkan, dan kita beroleh kemenangan oleh karena Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hikmat di dalam ruang lingkup kehidupan manusia. Yang pertama, yaitu hikmat yang berasal dari dalam diri kita. Apakah yang dimaksud dengan hikmat yang berasal dari dalam diri kita? Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan manusia tersebut berbeda dengan ciptaan yang lain. Manusia tersebut memiliki keistimewaan, yang dimana manusia tersebut memiliki pengetahuan. Pengetahuan ini, ataupun hikmat ini, ataupun kepintaran tersebut, itu ada di dalam kehidupan manusia tersebut. Tapi ingat Bapak Ibu, pengetahuan kita tersebut itu terbatas, ya. Pemikiran kita tersebut itu terbatas. Sehingga sekalipun kita memiliki pengetahuan,
sekalipun kita memiliki kepintaran, ingat, jangan kita menjadi tinggi hati. Kita harus hati-hati di sana. Ketika kita memiliki pengetahuan ataupun detail ataupun pangkat, jangan sampai tinggi hati. Ya, karena Tuhan tidak menginginkan itu. Ya, itulah hikmat yang dari dalam diri kita. Pakailah hikmat yang dari dalam diri kita tersebut, yaitu pengetahuan tersebut untuk suatu kebaikan. Jangan menjadi suatu kesombongan di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, hikmat dari dalam diri. Yang kedua, hikmat dari luar diri kita. Apakah yang dimaksud dengan hikmat daripada luar diri kita? Kita dapat berhikmat ketika kita mendengarkan nasihat orang yang lebih tua daripada kita. Kita dapat lebih berhikmat ketika kita mendengar atau ketika kita mendengarkan masukan dari orang lain. Kita dapat bertambah di dalam hikmat ketika kita membaca buku, majalah, ataupun informasi lain. Tetapi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini juga tidak cukup untuk menjalani kehidupan ini. Dan kita tidak dapat terlalu berfokus kepada hikmat yang daripada luar. Kenapa? Hikmat yang dari luar diri kita juga ini dapat menyesatkan kita. Kenapa? Ketika kita mengandalkan orang lain, belum tentu kita dapat berhasil. Ya kan? Jadi dalam hal ini perlu juga suatu pertimbangan mendengarkan nasihat dari orang lain maupun membaca setiap informasi, baik itu dari buku, koran, ataupun dari internet pada saat ini. Tapi saudaraku, marilah kita cari hikmat yang dari luar diri kita tersebut yang dapat membangun kita untuk hal-hal yang positif. Yang ketiga, hikmat yang daripada Allah. Apakah ini? Sama seperti Ayub. Dia memakai hikmat yang daripada Allah tersebut. Ada pepatah mengatakan, Bapak Ibu, manis jangan langsung ditelan, pahit jangan langsung dimuntahkan. Ya kan? Manis belum tentu mendatangkan kebaikan bagi kita, pahit juga belum tentu mendatangkan penderitaan bagi kita. Ya, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang dimaksud di sana bahwa dalam hidup ini suka duka itu silih berganti. Terkadang kita menghadapi suka, terkadang kita menghadapi duka. Tapi mari kita pakai semuanya itu untuk menciptakan suatu kebaikan di dalam hidup kita. Sama seperti Ayub. Ketika dia tetap setia kepada Tuhan, datang pergumulan, datang penderitaan, semangatnya tidak kendor, iman percayanya juga tidak kendor, tapi dia tetap berdiri tegak. Percaya hanya kepada Tuhan saja. Itulah hikmat yang daripada Allah. Demikian juga dengan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sumber hikmat itu adalah Allah sendiri. Yesus yang telah datang ke dunia ini, yang telah menyelamatkan kita. Supaya kita juga berhikmat di dalamnya. Bahwa kita sebagai orang Kristen pasti akan mengalami suka dan duka. Dan mari kita pakai suka duka tersebut untuk kebaikan di dalam hidup kita. Seperti yang dikatakan dalam Kidung Jemaat nomor 408, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah ketiga hikmat di dalam ruang lingkup kehidupan kita. Mari kita pakai ketiganya untuk kemuliaan Tuhan. Jangan kita pakai hikmat dalam diri kita untuk menyombongkan diri, atau hikmat yang dari luar diri kita yang menyesatkan kita. Begitu juga dengan hikmat daripada Allah.
pakailah itu untuk kemuliaan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita serahkan hidup kita hanya kepada Tuhan dan ingat, Tuhanlah sumber hikmat dan kekuatan bagi kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, ketika kita menyerahkan hidup kita hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, seperti Ayub, maka Ayub beroleh kemenangan dan Tuhan memberikan kekuatan bagi dia. Demikian juga dengan kita. Jikalau kita menghadapi pergumulan hidup, penderitaan di tengah-tengah dunia ini, ingat, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Mari kita berhikmat yang daripada hal Allah. Dan kita yakini bahwa Dia akan memberikan kekuatan dan Dia akan memberikan kemenangan bagi kita. Karena semuanya itu bersumber daripada Allah saja. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga buat firman kebenaran-Mu yang mengajarkan kami pada saat hari ini melalui tokoh Ayub untuk tetap setia sekalipun datang pergumulan ataupun penderitaan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.